Senang sekali kami Gilgal Worship hari ini hadir. Tapi yang terlebih lagi kami bersyukur karena Tuhan hadir di tempat ini. Amen. Sebab itu mari serukan His name is Jesus. All praise belongs to God. Your name is great. Your name is wonderful. Your name is beautiful. That's what you are to me. Now I am free. Now I am saved. Now I will sing for you. Oh, I praise you, Jesus. Oh, I bless your name. Oh, I worship you forever. The sweetest name I know. His name is Jesus. Come on, church. Your name is great. Your name is wonderful. Your name is beautiful. That's what you are to me. Now I am free. Now I am saved. Now I will sing for you. Shout, shout. Oh, I praise you, Jesus. Oh, I bless your name. oh, I worship you forever. Selamanya memuji Tuhan. I praise you, Jesus. Oh, I bless your name. Oh, I worship you forever. The sweetest name I know. Nama Yesus nama yang berkuasa. Amin. Percayalah. Jesus, your love is unending. Jesus, your grace is sufficient for me. Your mercy endures forever, forever. Sing Jesus, Jesus, your love is unending. it's unending. Jesus, your Your grace is grace sufficient for for me. me. Your mercy endures forever, forever. Oh, I praise you, Jesus. I bless your name. Oh, I worship you forever, forever. Oh, I praise you, Jesus. Oh, I bless your name. Oh, I worship you forever. The sweetest name I know, I know, I know, I know, I know. The sweetest name I know, I know, I know, I know, I know. The sweetest name I know. Berapa banyak yang bersuka cita siang ini boleh tepuk tangan sama-sama. Come on, clap your hands like this. Let's rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord always. And again I And I say, again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Oh, come bless the Lord. come bless the Lord. Come bless the Lord. Draw near to worship.
siap menyembah Tuhan pagi hari ini, amin. Kita percaya ketika kita bawa kehormatan kita kepada Tuhan, bawa kekaguman kita kepada Tuhan, segala perkara yang sedang kita alami saat ini, Tuhan pasti turun tangan, amin. Mari siapkan hatimu, tutup mata jasmanimu. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada karena kebaikan Tuhan dan cinta Tuhan. Kami boleh ada sampai di titik ini bukan karena kekuatan kami sebagai manusia, tetapi itu karena anugerah yang sudah Tuhan buat. Kami mempertaruhkan ya Tuhan jalannya ibadah kami, persekutuan kami di pagi hari ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami dan kami yakin, kami percaya pulang dari tempat ini kami akan bawa jalan keluar yang berasal daripada Tuhan. Kami akan bawa solusi, kami akan bawa sukacita dan damai sejahtera. Ini setiap hidup kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Umat Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Berikan tepuk tangan.
Sebab Engkau baik, Engkau ajaib dalam setiap janji-janji-Mu di hidup kami. Mari angkat kedua tangan, nyatakan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Your name is the highest. sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Sebab Engkau kudus Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap hati kami. Dan saat ini kami mau lebih lagi memuji, bergirang, bersorak dan menari buat Tuhan. Yang percaya Tuhan, yang siap menari buat Tuhan sama-sama katakan amin. Siap menari buat Tuhan. Siap memuji nama Tuhan. Haleluya. Sebab hari ini adalah hari yang sudah dijadikan Tuhan. Mari kita semua bersukaria. Oh, oh.
dari masalah kita, amin. Siap menari buat Tuhan. Mari gerakkan badanmu pagi hari ini. Haleluya. Yes, Bapak kau besar Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang bergembira. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang bergembira. Dia mencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Kami bersyukur padanya. Dengan kesukaan, dengan duka, Dia bagi keselamatan. Puji Dia. Berlari buat Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang bergembira. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang bergembira. Katakan Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Kami bersyukur padanya. Dengan kesukaan, dengan duka, Dia bagi keselamatan. Yesus Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Kita bersyukur padanya. Oh, dengan kesukaan, dengan duka, Dia bagi keselamatan. Pujian Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersyukur, dengan kesukaan, dengan duka, Dia bagi keselamatan. Pujian Tuhan Raja Maha Dengan bersyukur, dengan kesukaan, dengan duka, Dia bagi keselamatan. Pujian Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kami sadari keberadaan hidup kami itu karena campur tangan-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatan dan kegagahan kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terkadang apa yang ku bayangkan tak seperti kenyataan. Kekecewaan dan keputusasaan membayangi hidupku. Ingin ku berlari, namun ku tak mampu. Di batas akhir kekuatanku, amin. Kau datang dengan kasih-Mu. Menyentuh hatiku dan bangkitkan semangat hidupku. Untuk melangkah tinggalkan masa lalu. Ku sadari kasih-Mu
Terima kasih Tuhan untuk setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan. Kami percaya itu naik sebagai dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya ada pesan-pesan penting Tuhan yang tersampaikan lewat pujian penyembahan. Kami dikuatkan, kami dimenangkan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Oke, luar biasa, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang paling dahsyat, yang paling meriah, 2 kali lebih meriah lagi. Wow, terima kasih. Menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir beribadah di GB Gilgal, baik secara onsite maupun mengikutinya secara online. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu kenal dengan gereja GB Gilgal, silakan bisa scan barcode yang ada di layar. Salah satu nilai dari GB Gilgal adalah family, dan saat ini kita akan mengadakan family time. Apa itu family time? Selama 1 menit untuk kita bisa berkenalan dengan orang di sebelah kanan atau kiri kita yang belum kita kenal, dengan tujuan saling mengenal satu sama lain sebagai keluarga di GB Gilgal. Selain berkenalan nama dan tanyakan juga tempat makan ikan bakar favorit di mana ya. Family time dimulai dari sekarang. Ya, family time selesai. Terima kasih buat kerjasamanya. Saya akan menyampaikan beberapa informasi penting yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, open recruitment kami masih buka dengan pendaftaran volunteer sebagai pelayan di GBI Gilgal Manado. Di antaranya adalah Gilgal Care, Gilgal Kids, Gilgal Youth, Gilgal Kreatif, dan juga Gilgal Consolation atau Sukaduka. Bapak Ibu Saudara yang rindu melayani di tempat ini di GB Gilgal bisa scan barcode yang ada di layar dengan syarat sudah terdaftar sebagai jemaat aktif di GB Gilgal, aktif family cell, serta sudah menyelesaikan spiritual journey. Yang selanjutnya, ibadah kenaikan di tanggal 14 Mei 2026 akan diadakan 2 kali kebaktian, di kebaktian jam 9 pagi dan juga jam 11 siang. Mohon kerjasamanya bagi Bapak Ibu Saudara untuk bisa melakukan registrasi dengan cara scan barcode yang ada di layar. Berikutnya Friday Prayer tanggal 15 Mei diliburkan karena libur bersama kenaikan Yesus Kristus. Dan berikutnya Youth akan mengadakan ibadah spesial yang akan diadakan hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 di jam 5 sore tempatnya di GB Gilgal di gereja lantai 2 dengan pembicara PDP Revi Halim dengan tema Pay Attention, memberi perhatian lebih penting daripada sekedar jalani rutinitas rohani. Mari kita saksikan video berikut ini. Ya, waduh, jujur ada yang janggal ya. Nah, penasaran kan? Langsung aja datang di ibadah Youth nanti tanggal 16 Mei dengan tema Pay Attention. PDP Revi Halim juga akan melayani kita di ibadah hari Minggu di tanggal 17 Mei 2026 di 3 kebaktian di jam pagi, jam 9, jam 11, dan juga jam 1 siang. Selanjutnya kami akan mengadakan upgrade seminar dengan tema Winning in the New Era 2026. Strategi untuk menang dalam bisnis dan penjualan, serta peningkatan dalam karir di era sekarang. Upgrade seminar ini akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2026,
jam 6 sore di tempat ini di gereja GB Gilgal lantai 1 dengan pembicara Haryanto Kandani, seorang achievement motivator, penulis buku bestseller serta sales dan leadership coach dengan biaya investasi 50.000 per orang. Seminar ini cocok bagi pemilik usaha dan pebisnis, tim sales dan juga marketing yang ingin capai target, mahasiswa yang mau mempersiapkan diri masuk dunia kerja, serta pemuka agama yang mau meningkatkan kualitas pelayanan dan pendaftaran. Silakan bisa scan barcode yang ada di layar. Mari kita saksikan video berikut ini. Halo, saya Coach Haryanto Kandani dari Jakarta akan hadir di Manado pada hari Sabtu 30 Mei dengan membawakan seminar dengan tema Winning in the New Era. Bagaimana menemukan strategi untuk memenangkan kompetisi di bisnis, penjualan, dan karir Anda sehingga kita bisa mengalami pencapaian sukses secara signifikan. Saya mau mengundang Anda untuk bisa hadir dan kita bisa meraih kesuksesan bersama-sama. Sampai jumpa. Ya, berikan tepuk tangan. Coach Haryanto juga akan melayani kita di ibadah hari Minggu di tanggal 31 Mei 2026 dalam 3 kebaktian di jam 9 pagi, jam 11 siang, serta jam 1 siang. Selanjutnya yang terakhir menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara yang membawa kendaraan, mobil, mohon untuk tidak memarkir kendaraan di depan gereja. Ya, ada gambarnya, karena area tersebut akan diperuntukkan untuk area drop off. Kendaraan dapat diparkir di lahan parkir yang sudah disediakan. Semua pengumuman dapat dilihat kembali pada tayangan YouTube online service GB Gilgal Manado dan Instagram GB Gilgal Manado. Dan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Ediwan Joyo, dan boleh gak kita semua berdiri dan saya mengajak kita sambut kebenaran firman Tuhan. Ya, terima kasih Pak Pendeta Danang Nugroho. Siap diberkati Tuhan? Coba bilang kanan kiri, engkau pasti diberkati Tuhan. Iya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami menikmati pujian penyembahan yang luar biasa. Engkau bertahta di atas pujian kami, dan kami siap untuk diberkati oleh firman Allah. Berbicara bagi kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua. Kami siap menerima kebenaran firman Allah. Kami tolak setiap intervensi kuasa gelap, roh-roh jahat iblis akan mencuri benih firman Allah. Kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami siapkan tanah hati yang terbaik. Haleluya. Amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Coba tengok kanan kiri, katakan engkau pemimpin. Saudara, kita dipanggil untuk menjadi pemimpin. Alkitab juga berkata, engkau bukan ekor, tapi apa? Kepala. Berarti memang saudara dipanggil menjadi pemimpin. Nah, Bapak Ibu jelas sekali minggu yang lalu sudah dijelaskan oleh Pak Pendeta Stephen bahwa kita ini dipanggil memang menjadi pemimpin. Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 28, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa, katakan berkuasa, atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata dan yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia,
laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkan itu. Katakan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari firman Allah ini, saudaraku, ada kata yang sangat penting, berkuasa dan taklukkan. Kata berkuasa dan taklukkan artinya Tuhan memberi mandat supaya saudara jadi Ya, kemarin sudah disampaikan oleh Pak Stephen, mak cuma cuci baju di rumah, cuma ngurus anak. Ingat, mak engkau juga pemimpin. Amin, Bapak Ibu, memimpin anak-anak kita. Kemarin dijelaskan kalau di rumah ada pembantu, berarti saudara juga pemimpin sebagai pemimpin dari pembantu itu, mengarahkan dan segala macam. Dan kita bapak-bapak, kita pemimpin dalam rumah tangga. Kepala, dalam bahasa Yunani kepale, yang artinya sumber. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, anak-anak muda, Pak, kan saya masih sekolah, masih studi, masih kuliah. Bagaimana saya jadi pemimpin? Paling tidak saudara memimpin diri sendiri. Amin, saudaraku. Akan dibawa kemana hidup kita, itu tergantung pimpinan saudara sendiri. Saya mau sukses, saya mau hidup dalam Tuhan. Saudara pimpinlah dirimu untuk sukses, untuk hidup dalam Tuhan, anak muda. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita diberi mandat untuk menjadi pemimpin. Minggu yang lalu Pendeta Stephen sudah khotbah. Pemimpin yang melayan. Pemimpin itu bukan bos, tapi pelayan, melayani hamba, doulos. Ya, saudaraku. Nah, hari ini saya akan berbicara pemimpin yang dipercayai akan menjadi ilham, akan menjadi inspirasi kalau kita menjadi pemimpin yang dipercayai. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, apa yang kita percayai bisa menjadi sumber inspirasi. Saya ulangi, apa yang kita percayai bisa menjadi sumber inspirasi. Contohnya, seorang yang mempercayai bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, maka keyakinan itu menginspirasi untuk mencoba, belajar, akhirnya dia menjadi berhasil. Karena kegagalan bukan dari tapi kalau orang mempercayai kegagalan ya sudah soe, maka saudara tidak akan mencoba lagi. Tapi kalau kita mempercayai bahwa kegagalan bukan suatu akhir dalam hidup saudara, maka saudara akan mencoba lagi, belajar lagi. Amin, saudaraku. Demikian juga kalau ada anak mempercayai bahwa pendidikan bisa mengubah hidupnya, kira-kira malas sekolah atau enggak? Enggak, dia akan giat sekolah. Dia akan giat belajar. Dia akan mencapai sukses untuk pendidikannya, saudara. Kenapa dia mempercayai? Karena pendidikan akan mengubah hidup kita. Demikian juga orang yang mempercayai kebaikan sekecil apapun itu pasti berarti, maka dia akan terdorong untuk berbuat baik terus kepada saya mempercayai bahwa kebaikan secuil saja, sedikit saja akan menjadi berarti bagi orang yang menerimanya. Maka akan memotivasi saya untuk berbuat baik. Amin, Bapak Ibu. Pertanyaannya, sudah bertindak? Kebaikan secuil saja kita percayai akan menjadi berarti bagi orang lain, akan memotivasi kita berbuat baik. Kalau lihat orang susah enggak seneng, aduh saya harus bantu. Kenapa saudaraku? Karena kita termotivasi, kebaikan sedikit saja akan berarti bagi orang tersebut. Ada lagi contoh yang lain, tapi saya tidak tulis. Seorang bapak dipercayai oleh anaknya. Anaknya mempercayai papanya. Kira-kira apa yang terjadi dengan anak itu? Anak ini akan berkata, aku mau seperti papaku. Karena papaku dapat dipercaya. Tapi coba tanyakan, kalau anak-anak enggak suka, enggak mempercayai papanya, jadi apa?
Contoh, kalau seorang tidak mempercayai papanya, lalu papanya memerintah, papanya memberi instruksi, ada kuasa enggak? Mengerti Bapak Ibu? Betapa pentingnya pemimpin yang dipercayai akan membawa inspirasi bagi yang menerimanya. Nah, persoalannya menjadi hamba yang dapat dipercayai itu tidak mudah. Kita baca dulu, pemimpin yang dapat dipercayai menjadi inspirasi. 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat. Wow. Kemarin minggu lalu khotbahnya Pak Stephen, pemimpin yang pelayan. Tapi sekarang lanjutannya pelayan yang dapat dipercayai. Pemimpin yang dapat dipercayai akan menjadi inspirasi. Akan menjadi ilham bagi orang di sekitar kita. Tetapi saya katakan bahwa ini ayat ini sangat luar biasa. Untuk menjadi pemimpin yang dapat dipercayai, maka Tuhan akan membukakan rahasia-rahasia yang luar biasa. Saudara, di sini katakan pemimpin yang dapat dipercayai akan dibukakan rahasia Allah atau yang disebut hikmat Tuhan. Di ayat 1 itu jelas sekali. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan apa? Rahasia kerajaan Allah. Jadi kalau saudara jadi pemimpin yang dipercayai, Tuhan akan membukakan hikmat untuk engkau sebagai pemimpin. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Apa yang saya harus kerjakan sebagai pemimpin yang dipercaya? Tuhan akan membukakan rahasia itu kepada saudara. Asal saudara menjadi hamba yang dapat haleluya, tengok kanan kiri. Saudara dapat dipercaya belum? Dengar baik-baik. Orang yang dapat dipercaya akan membawa dampak yang luar biasa. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak dapat dipercayai, nggak ada dampak apa-apa dalamnya. Amin. Nah, saya akan masuk bagaimana kita menjadi pemimpin yang dapat dipercaya. Untuk menjadi pemimpin yang dapat dipercaya, yang pertama, memiliki cara hidup yang baik. Nggak sembrono, nggak seenaknya kita mau siapa mau larang. Orang Jakarta bilang semau gue dong. Kita pedoi. Kita hidup, mau bikin apa? Bukan seperti itu. Untuk kita menjadi pemimpin yang dapat dipercaya, yang pertama yang harus kita lakukan, memiliki cara hidup yang baik. Mari kita buka di dalam 1 Petrus pasal 2. Ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang, perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik. Garis bawahi, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada lembaga-lembaga, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Saudara, penting sekali. Ini penting Bapak Ibu karena banyak orang mau dapat dipercaya tapi cara hidupnya tidak memiliki cara hidup yang tolong dijawab ya. Siapa yang punya mobil, punya motor, plat nomornya nggak dipasang? Oh, cuma di ibadah 1 Pak tadi. Ibadah 2 nggak ada. Atau nggak ada yang ngaku. Kan lagi ngetren. Plat nomor di belakangnya
dikosongin. Nanti kalau ada polisi kebingungan, wah. Kalau Pak Stephen nyindir ya, yang nggak pakai helm. Saya pernah lihat kok ada yang parkir, nggak pakai plat nomor. Ini saya ngomong benar. Coba bayangin kalau itu pemain musik. Coba kalau itu yang parkir Mas Danang. Pendeta Danang. Kira-kira saudara mau percaya sama Pak Danang? Nehi, si melekete. Ya, percaya saudara. Karena sikap hidupnya tidak menunjukkan orang yang dapat dipercaya. Siapa di sini yang kalau janji, nanti kuat kita pasti mau bayar. Nanti, 2 tahun lah bayar. Nanti, janji nggak pernah ditepati. Siapa di sini yang kalau janji, yang dijanjiin udah datang jam 7, saudara datangnya jam 8. Saya pernah diundang oleh Komsel, jauh-jauh lagi. Saudara, janjinya jam 7, setengah 7 saya sudah ada di tempat. Saya dengan istri. Saudara tahu mereka datang jam berapa? Jam 8. Itu kalau bukan Komselnya Gilgal, kita sok pulang. Kita kasih tinggal. Saya pernah lakukan itu di kampus. Di Universitas Samratulangi. Diundang saudara. Diundang jam 1 siang untuk saya khotbah. Saya tunggu setengah 2. Jam 2 belum mulai. Saya pulang saya tinggal minta maaf. Jam 1, janji kalian jam 1. Ini jam 2. Saya pulang. Saya nggak reken 3 pulang. Nggak tahu yang jadi khotbah siapa nggak jadi. Saya belajar menjadi orang yang tepat waktu. Boleh tahu jemaat Gilgal, saya Pak Edi pernah terlambat? Kalau toh terlambat, saya pasti telepon. Pak Stephen, saya terlambat 5 menit. Saya kantor saja setiap Selasa. Kalau terlambat 5 menit, saya telepon sama Mas Danang, Mas terlambat ya Mas. Cara hidup yang baik, mulut kita bisa dipegang, bukan dipegang mulutnya, bukan gitu. Mulutnya dapat dipegang, artinya kalau janji ya iya. Bukan dolak-dalik, bukan kebun binatang yang keluar. Saudara, bagaimana kita mau dapat menjadi hamba Tuhan yang dipercayai kalau kita masih memaki kuda merah, kuda putih? Cara hidup yang baik. Nah, cara hidup yang baik itu termasuk di dalamnya yang pertama perbuatan sehari-hari, attitude kita. Jadi contoh, minta maaf, ibu-ibu, nona-nona yang pakai baju belum kelar. Tahu baju belum kelar? Celana pendek belum kelar, sampai pongo-pongo pantada palia. Halo? Lalu orang berkata, ih, jemaat Gilgal. Saya yakin kalau Pak Stephen lihat, saya lihat, lebih baik buang muka, pura-pura enggak kenal. Loh, saya mau ngomong apa adanya. Apakah kita, cara hidup kita sehari-hari, memiliki cara hidup seperti Tuhan? Nyanyinya, ku mau sepertimu, apa yang seperti Yesus? Karakternya. Yang pertama tadi perbuatan sehari-hari, yang kedua karakter ilahinya. Memiliki karakter yang jangan cucu salah sedikit keluar anjing herder. Keluar kebun binatang. Padahal cucu cuma salah sedikit. Karena saya lihat dengan mata kepala sendiri. Seorang oma, dia marah sama cucunya. Keluarlah si Pleki. Keluarlah kebun binatang. Begitu saya lewat, dia kaget. Oh Pak Pendeta minta maaf. Emangnya Tuhan gak tahu? Yang ketiga, integritas. Mau jujur di hadapan Tuhan. Tadi dikatakan jujur apa gagal ya.
Janggal. Saudara, itu dunia kalau jujur kelihatannya janggal, tapi anak Tuhan mesti punya integritas. A ya A, B ya B. Saya ingat ada satu cerita yang sangat lucu. Dia ngomong sama anaknya, nanti kalau ada om-om datang, bilang mama pergi ya. Tapi dia tutup pintu begini, dia di belakang pintu. Dapat lihat DP selop. Lalu orang yang mau tagih bilang Pak Mama kalau pergi jangan lupa tuh bawa kaki. Punya integritas, jujur. Saudara, sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan bukan cari orang yang pinter, bukan cari orang yang punya titel S2, S3, S-teler, bukan. Tapi yang jujur, yang punya integritas. Maka perusahaan akan pakai orang tersebut. Amin Bapak Ibu. No, kalau dunia mengutamakan integritas, kenapa kita anak Tuhan tidak punya integritas? Kalau saudara mau menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercayai, punya cara hidup yang boleh angkat tangan? Angkat tangan kananmu, tepuk di sebelah kananmu. Cara hidup yang baik, bror. Yang kedua, menjadi teladan. Kalau saudara mau jadi pemimpin yang dapat dipercayai, yang kedua harus menjadi teladan. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 14. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Loh kok salah? Tadi sudah ya. 1 Petrus 5, minta maaf. 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Jangan karena kamu mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi apa? Teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung itu datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Kalau saudara rindu menjadi pemimpin yang dapat dipercaya, maka saudara harus menjadi teladan bagi orang yang saudara pimpin. Teladan. Kalau pemimpinnya terlambat, anak buahnya bagaimana? Ini penting. Ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari, tak cecer-cecer. Nggak bisa jadi teladan. Teladan dalam perkataan, teladan dalam tutur kata, teladan dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi teladan. Kalau kata asli teladan adalah panutan. Menjadi panutan. Melihat pemimpin yang dipercayai dan itu menjadi teladan, saya yakin anak buahmu akan respek kepada saudara. Karena saudara menjadi teladan. Nah, tapi kalau kehidupan kita sehari-hari tidak menjadi teladan, bagaimana saudara menjadi hamba yang dapat? Anak-anak muda, jangan engkau dianggap rendah karena engkau muda, tapi hendaklah engkau menjadi teladan. Itu anak muda. Mari kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara minta maaf, kadangkala anak muda direndahkan. Oh, begitu anak muda itu bikin salah dan segala macam, dasar anak muda. Betul nggak? Seolah-olah anak muda dilecehkan. Tapi coba ada orang yang begitu menghargai anak muda. Masih muda tapi, mau yang pertama atau mau yang kedua? Masih muda. Oh, tapi tutur katanya luar biasa. Menjadi teladan bagi teman-teman.
Itu luar biasa, itulah anak muda yang menjadi pemimpin yang dapat dipercaya. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, hidup di dalam kekudusan. Sebab waktu engkau hidup dalam kekudusan, engkau akan menjadi pemimpin yang diangkat oleh Tuhan. Enggak perlu cari promosi dari luar. Tuhan sendiri yang akan promosikan engkau kalau hidupmu hidup dalam kekudusan. Maka hidupmu akan dimuliakan. 2 Timotius pasal 2. Ayat 20 sampai 21. Dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya, dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia akan dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap apa saudara? Pekerjaan. Selama saudara hidup kudus, hidup dalam kekudusan, maka saudara akan dipermuliakan oleh Tuhan. Tidak perlu promosi dari orang lain. Tidak perlu minta backingan, tolong dong dipromosikan dong pekerjaan saya, tidak perlu. Tuhan sendiri akan mempermuliakan engkau pada waktu engkau hidup kudus. Persoalannya hidup kudus tidak bim salah bim. Saudara dan saya bisa hidup kudus kalau saudara dan saya mengerti bahwa panggilan Tuhan kepada saudara menjadi pemimpin yang hidup kudus. Mari kita buka 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7. Panggilan kita adalah panggilan untuk hidup kudus. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 7 dan 8. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukan menolak Pak Edi Wanjoyo, melainkan menolak Allah yang telah memberikan rohnya yang kudus kepada kamu. Panggilan Tuhan untuk hidup kudus. Mari kita belajar. Ada orang berkata, mana mungkin Pak Pendeta saya bisa hidup kudus. Kenapa? Karena orang itu tidak mau hidup dalam contoh. Tadinya kita memaki. Lalu kita mendengar firman Tuhan. Dan kita menjadi pelaku firman Allah. Lambat laun kita tidak lagi memaki, tidak lagi mengeluarkan kata-kata kotor. Berarti mulut kita yang tadinya cemar menjadi itu baru mulut. Tuhan menciptakan mata baik-baik, lalu tambah keranjang. Jadi mata, tapi begitu mendengar firman Allah dan menjadi pelaku firman Allah, keranjangnya dibuang. Berarti mata kita menjadi itu. Yang membuat kita tidak bisa hidup kudus karena tidak mau taat kepada Kalau saudara baca Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran dan kebenaran itu yang akan menguduskan saudara dan saya. Itu yang membuat kita sulit untuk hidup kudus karena nggak mau taat sama firman. Tapi kalau saudara taat sama firman Allah, saudara bisa hidup kudus. Ini yang di depan. Dulu, tiada hari main judi, tidak main judi. Dulu tepuk tangan saya berbeda. Tahu ya? Tepuk tangan saya dulu berbeda. Tapi sekarang, nyanyinya soraklah, haleluya. Karena saya sudah bertobat. Tinggalkan hal-hal duniawi. Dan saya mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Saya mau hidup benar sesuai dengan Yang keempat. Yang pertama, kita memiliki cara hidup yang baik. Yang kedua, menjadi teladan, hidup dalam kekudusan. Dan yang keempat adalah kesetiaan atau loyalitas. Bapak, Ibu, Saudaraku, orang yang setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan apa? Kan kita hafal tuh ayat itu. Setiap perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar.
Tapi nyatanya banyak orang yang kecil aja nggak setia. Lalu minta yang besar. Ya nggak bisa. Mesti setia dengan perkara kecil. Ya, maka saudara akan dipercayakan perkara yang jauh lebih besar. Lukas pasal 16 ayat 10, barang setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu hal yang sesungguhnya? Kita belajar dari perkara-perkara kecil, setia. Saya jadi hamba Tuhan sudah 36 tahun. Tapi tidak bisa lebih menjadi besar begini. Artinya badannya besar. Dulu saya badannya kayak Mas Danang. 47,5 kilo. Sekarang 107. Loh, bayang melonjaknya berapa lah. Tapi maksud saya bukan begitu. Saya dari nol. Saya dulu pikul-pikul speaker, pikul-pikul bangku dari Tanjung Batu ke Gedung Pingkan Matindas, gulung-gulung kabel. Berapa lama, saudara? 4 tahun lamanya saya. Setia itu. Seksi perlengkapan. Lama-lama Tuhan angkat. Saya jadi pembicara. Bisa jadi pengkhotbah. Setelah jadi pengkhotbah terus dipercayakan hal-hal yang besar. Tapi coba kalau saya tidak setia dari perkara kecil, bagaimana Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar? Perlu kesetiaan, setia dengan perkara-perkara kecil. Kami 6 orang seksi perlengkapan. Tapi yang tinggal cuma 2, yang 4 gugur. Dia lagi pikul speaker, tiba-tiba ada cewek lewat, saya nggak sebut namanya, kakak pikul speaker, nah. Dia lepas tuh speakernya, karena malu. Waktu saya sampai di gedung, mana speakernya? Kak, kita so lepas di tengah jalan. Kenapa dilepas? Malu kak, ada cewek lewat, pikul speaker nih ya. Dia lepas. Saudara tahu yang 2 yang setia itu, saya salah satunya. Dan satu lagi hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Teman saya satunya tetap sekarang. Melayani di Marina Plaza. Pendeta juga. Jadi kalau orang ketemu, orang lah yang setia dari perkara kecil sampai pada perkara yang besar. Amin Bapak Ibu. Saudara dengar baik-baik ya, saya mau beritahu. Banyak orang baik. Banyak orang mengaku dirinya baik. Tapi yang Tuhan cari adalah orang yang biarlah Tuhan menemukan saudara orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Maka engkau akan dipercaya. Mari kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah apa saudara? Dan biarlah itu ditemukan dalam hidup saudara. Sehingga Tuhan menemukan engkau adalah orang-orang yang setia, yang loyal. Nah 4 hal ini yang membuat saudara dan saya menjadi pemimpin yang dapat dipercaya. Bagian yang akhir. Sikap hati untuk menjadi pemimpin yang dapat dipercayai. Sikap hati yang mau dibentuk sesuai dengan firman Allah. Kalau kita mau menjadi hamba Tuhan atau pemimpin yang dapat dipercayai, mari punya sikap hati yang mau dibentuk. Orang sering nyanyi, bagaikan bejana, siap dibentuk. Saudara, tapi kadang-kala kita dibentuk, kita lari nggak mau. Saudara tidak akan punya sikap hati menjadi orang yang dapat dipercaya. Yeremia pasal yang ke-18 ayat 1-4. Saudara baca, seorang tukang periuk membentuk bejana. Begitu bejana itu peot sedikit atau kurang-kurang pas, dihancurin lagi sampai dibentuk sesuai dengan kehendaknya. Siapakah penjunanya? Yaitu Yesus Kristus. Mari katakan, Tuhan, aku siap dibentuk. Nah, orang siap dibentuk adalah orang yang punya hati lemah lembut. Bukan lemah gemulai. Ada orang lemah gemulai, apa kabar? Tapi hatinya keras. Suruh ngampuni nggak mau. Itu susah dibentuk. Hati yang lemah lembut seperti Yesus.
Matius pasal 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut, rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Miliki sikap hati yang lemah lembut, yang mau dibentuk. Yang kedua, punya sikap hati yang rendah hati. Mau dinasehati, mau ditegur, itu orang yang punya sikap rendah hati. Dan orang yang rendah hati disayang Tuhan, tapi orang yang congkak akan ditentang oleh Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang apa? Saudara mau dikasihi Tuhan? Punya sikap yang rendah hati. Saudara, kalau saudara punya hati yang lemah lembut, mau dibentuk. Kalau saudara punya sikap hati yang rendah hati, maka Tuhan akan bentuk saudara menjadi pemimpin yang dapat dipercaya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya sudah selesai berbicara. Mari taruh tangan kananmu di dadamu. Sambil kita mengoreksi, sudahkah kita menjadi seorang ayah, seorang ibu, seorang anak yang dapat dipercayai oleh Tuhan? Sehingga kita menjadi inspirasi bagi orang banyak. Sehingga kita menjadi ilham bagi orang lain. Dunia ini sedang membutuhkan orang-orang yang dapat dipercayai, yang menjadi inspirasi bagi orang lain. Biar Tuhan menemukan itu ada di dalam saudara, ada di dalam kita, sehingga Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara besar dalam hidupmu. Katakan, ini aku Tuhan. Bentuklah hatiku Tuhan. Engkaulah penjunan aku tanah liat Tuhan. Biarlah aku memiliki sikap hati yang baik, cara hidup yang baik, punya integritas, punya karakter, menjadi teladan. Sehingga kami menjadi pemimpin-pemimpin yang dapat dipercaya. Roh Kudus sedang memperhatikan kita masing-masing. Roh Kudus sedang menjamah engkau dimanapun engkau berdiri. Dimanapun engkau berdiri, Tuhan sedang memperhatikan engkau. Dan engkau akan melihat engkau menjadi pemimpin-pemimpin yang dipercayai oleh Tuhan, yang dipercayai oleh sesama, menjadi inspirasi bagi orang lain, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, hamba-Mu sudah selesai. Tapi Roh Kudus terus memeteraikan itu dalam hidup kami, sehingga kami menjadi hamba-hamba, menjadi pemimpin-pemimpin yang dapat dipercayai, baik oleh Tuhan maupun oleh sesama. Terima kasih Tuhan, meteraikan itu dalam hidup kami. Kami bersyukur buat firman-Mu. Mari pemimpin-pemimpin yang dapat dipercayai sama-sama katakan, amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sama-sama angkat kedua tangan mengatakan pengharapan. Nyanyi dan bersorak nama Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut bergelora, mendengarkan
Kami sungguh bersuka cita hari ini karena Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur buat firman-Mu yang terus mengingatkan kami bahwa setiap kami adalah pemimpin. Dimanapun kami Kau tempatkan Tuhan, kami berdoa biar kami menjadi pemimpin yang bisa menginspirasi, menjadi inspirasi di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan dan usaha kami. Kami menjadi pemimpin yang menginspirasi orang-orang yang di sekitar kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Edi Wanjoyo. Dalam pelayanannya kami percaya pemakaian, penyertaan Tuhan semakin luar biasa. Keluarganya juga semakin diberkati Tuhan dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan dan usahamu, memberkati pelayananmu, memberkati segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan, dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.